Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik ini. Kita lanjut kutip-kutip, baca-baca kisah 25 Nabi dan Rasul disertai pengetahuan akidah Islam. Ditulis oleh Cecep Ihsani, sarjana agama ya, SAG begitu. Dua media teman, penerbit Dua Media. Kemarin kita sampai ke Nabi Adam dan Hawa yang terbujuk iblis akhirnya memakan buah khuldi ya, atau buah kuldi. Nah, sampai diingatkan lalu mereka bertobat. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita langsung saja, semoga kita bisa mengambil intisari dari kisah ini dan bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Nah, oke, untuk hari ini alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan buku-buku ya, banyak masukan dari teman untuk di dibaca di sini. Ini ada daftar-daftar baru juga tentang kerajaan Pajajaran atau Raja-Raja Kutemartadipura. Untuk kedepannya itu lanjut ke kisah-kisah di daerah lain teman, di Nusantara begitu. Nah, kita sudah masuk ke ranah ini ke kisah Nabi, jadi lanjut saja terus. Oke, langsung teman, bismillahirrahmanirrahim. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi akhirnya. Oke, Allah maha pengasih dan maha pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ya, sebagai khalifah di bumi ya, yang mengatur dan mengelola bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Sudah ketentuan Allah, teman-teman. Gua lagi baca ini, gua lagi baca bikin video, maka berfirman Allah, demi kemuliaanku kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Buka sendirilah, gua lagi rekaman kok. Nah, gue lagi rekaman ini, tutup lagi. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang di sana. Nih, gue lagi baca ini nih. Halo gitu. Halo teman-teman. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Jadi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi teman. Tutup lagi pintunya Bam, tutup lagi. Tutup lagi. Apa sini aja? Maaf teman, ponakan ini ganggu. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah. Nah, ini ada firman Allah teman. Turunlah kalian ke bumi, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara di sana. Anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Jadi di bumi ini harus berjuang berat teman. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Oke. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun jangan khawatir. Namun kamu jangan khawatir maksudnya. Kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama teman. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Jadi petunjuk-petunjuk tuntunan agama itu teman, yang menyelamatkan kita semua. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Kalau nggak salah 40 tahun berpisah ya, di terbentang padang Arafah. Kalau nggak salah teman. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Oke. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal, menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan.
binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Jadi mungkin masih ada hewan-hewan sejenis hewan purba atau bagaimana ya, yang masih seperti Garuda mungkin masih ada teman, atau rusa jenisnya beda, rusa yang tanduknya banyak itu kan bercabang-cabang yang besar-besar, atau pastinya beda lah mungkin ya, dari binatang zaman sekarang. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya, derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Oh iya benar ini teman, saya tadi bilang Arafah ya, tentang padang Arafah. Bertemu nih di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan, sengsara, menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan menangis penuh haru. Berjumpa lagi nih di bumi teman, 40 tahun proses bertemunya. Bertemunya di padang Arafah ini. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua atau goa, belum ada rumah ini, yang besar dan lebar. Diceritakan dari sumber-sumber yang lain, beliau Nabi Adam alaihissalam juga tingginya itu berapa hasta ya teman. Jadi ini sekedar mengingat, bukan ukuran seperti kita manusia sekarang ya. Jadi beliau adalah tingginya itu diceritakan, dikisahkan itu tinggi banget, berapa hasta begitu. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah goa yang besar dan lebar. Goa itu terletak di daratan tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberi Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Ia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan. Pertanian, sudah bercocok tanam nih, belajar bertani, dan perkebunan, buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan, Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya yaitu bumi. Memang ketentuannya untuk penghuni bumi ya teman. Bukan sebuah kesalahan Nabi Adam memakan buah kuldi, menurut saya itu memang sudah ketentuannya seperti itu. Makanya ada kita semua manusia begitu. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap bujuk rayu iblis dan setan. Ya, kita anak cucu keturunan Bani Adam itu ya harus waspada. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan manusia di lembah dosa. Iya, sekarang kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Lebih kurangnya seperti itu ya teman. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh untuk meruntuhkan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat dianggap baik atau dosa dalam pandangan manusia, padahal dosa adalah dosa tuh. Maksiat adalah maksiat. Barang tetap haram ini sudah jelas. Jika dilanggar berarti kita menuruti bujukan setan, yaitu musuh yang nyata bagi semua umat manusia. Bukan setannya yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama itulah yang nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya. Makanya kita harus tidak lepas dari tuntunan dasar ajaran agama, atau meningkatkan lagi agar kita itu lebih selalu ingat kepada Tuhan kita. Semoga dan tentunya berdoa agar terlindung dari godaan setan atau iblis yang terkutuk dan terlaknat ya teman. Jadi sampai di sini semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah lafaz bahasa tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Salam sejahtera kepada teman-teman semua. Rahayu, 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 kinayungan, panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.